Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan bahkan sangat menggetar jiwa kita, khususnya kaum muslimin yang ada di dunia ini. Sebuah riwayat ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu hari ada seorang yang meninggal dunia. Ketika almarhum ini akan disolatkan di dalam Masjid Nabawi, yang menjadi imam pada saat itu adalah langsung Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau mulai untuk mengimami sholat jenazah, dan beliau membuka sholatnya dengan takbir yang pertama sampai lafaz Allahu Akbar, ternyata beliau tidak mampu untuk melanjutkan sholatnya karena terjadi keajaiban yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Tiba-tiba keranda yang ada di depan beliau bergerak yang sangat luar biasa. Para sahabat semua termenung, sambil Abu Bakar As-Siddiq pun heran apa yang terjadi kepada almarhum yang ada di depan. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk membuka. Wahai sahabatku, tolong untuk dibuka apa sebenarnya yang ada di dalam keranda ini. Ketika sebagian sahabat membuka apa yang ada di depan itu, membuka keranda itu, ternyata na'udzubillahi min zalik, almarhum yang ada di dalam keranda itu lagi tercabik-cabik jasadnya, lagi digigit jasadnya oleh seekor ular yang sangat besar. Para sahabat yang memandang, para sahabat yang melihat hal yang demikian, bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun heran. Sambil beliau bertanya, Abu Bakar mengatakan kepada sebagian sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ambillah sebagian pohon, ambillah sebagian pusaka, ambillah sebagian benda, supaya ular yang ada di depan ini silakan untuk dibunuh, silakan untuk dipukul." Ketika sahabat mau memukul ular itu, tiba-tiba seekor ular ini berdiri tegak sambil mengatakan ucapan yang sangat mendalam. Apa yang disampaikan oleh ular ini? Lima taqtulunani wa laysa li dzambun wala khata. Kenapa kalian hendak memukulku? Kenapa kalian hendak membunuhku? Sesungguhnya aku tidak punya dosa dan tidak punya salah. Li'annallaha amaroni an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah yang telah memerintahkan kepadaku untuk menyiksa almarhum ini sejak sedetik ini, dari saat ini sampai datang hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Abu Bakar yang mendengar ucapan ular yang seperti ini, yang seperti itu spontan, beliau mengatakan kepada seekor ular, "Wahai seekor ular, apa kira-kira apa kesalahan almarhum sehingga engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa almarhum sampai dari sejak saat ini sampai datang hari kiamat?" Sejak itulah seekor ular itu menjawab, ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh almarhum semasa hidup di atas dunia ini. Yang pertama, tarikus sholah amidan wa muta'amidan. Semasa hidupnya, seumur hidupnya, almarhum ini tidak pernah mau melaksanakan sholat, khususnya sholat yang 5 waktu. Bahkan ulama fiqih mengatakan, di antara binatang, di antara makhluk Allah, lebih-lebih di antara hewan atau binatang yang sangat dimurkai oleh hukum agama, bukanlah anjing dan seekor babi, tetapi binatang yang paling hina adalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Berarti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja jauh lebih hina dari seekor anjing dan seekor babi. Inilah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah mani'uz zakah, enggan untuk melakukan zakat, enggan untuk membayar zakat, enggan untuk mengeluarkan zakat, padahal sudah mampu. Harta bendanya sudah cukup syarat dan wajibnya, sudah cukup nisabnya, sudah cukup haulnya, tetapi dengan sengaja dia enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Inilah salah satu kesalahan daripada almarhum. Kemudian yang ketiga, kesalahannya adalah la yasma'una qaulal ulama. Orang ini semenjak hidupnya, semasa hidupnya tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau menyimak, tidak pernah mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang-orang alim, apa yang disampaikan oleh para ulama, sehingga termasuk orang ini adalah orang yang tidak mau untuk menuntut ilmu. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat jelas, mari kita fungsikan seluruh anggota badan kita untuk menuntut
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan kita dua mata, Allah memberikan kita dua telinga, Allah memberikan kita dua tangan dan dua kaki. Akan tetapi Allah memberikan kita satu mulut, satu lidah, satu ladang. Oleh sebab ini, kenapa demikian? Karena di dalam sebuah kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Karim Al-Qusyairi, beliau mengatakan, innama khuliqa lil insan lisanun wahid wa udunani wa ainani. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu melengkapi postur jasad manusia dengan dua mata, dua telinga, namun satu lidah. Kenapa demikian? Kenapa tidak sama-sama dua? Mulut dua, telinga dua, mata dua. Akan tetapi mulut ini kita semua rata-rata punya satu mulut. Liyasma'a wa yubsira aktsaru mimma yaqul, supaya manusia itu betul-betul lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk terus bisa mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan kita semua dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.